Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova. Kita akan melanjutkan anatomi fisiologi untuk sistem hematologi. Ya, untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu darah beserta fungsinya, bagaimana pembentukan sel darah. Kemudian di mana pembentukan sel darah itu, terus kemudian proses dari pematangan sel darah merah itu seperti apa, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita untuk pertemuan ini kita akan bahas untuk melanjutkan yang pertama adalah tentang sel darah putih, tentang platelet ya. Kemudian bagaimana proses pembekuan darah dan kita akan sedikit membahas tentang manajemen pemberian darah untuk pasien yang belum atau akan dilaksanakan operasi, selama dilakukan operasi dan setelah dilakukan operasi. Nah, kita akan bahas pertama tentang sel darah putih ya. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa sel darah putih itu dibagi menjadi dua bagian, yang bergranula atau disebut granulosit dan tidak bergranula atau disebut agranulosit. Nah, kalau yang bergranula itu diakhiri akhiran-akhiran fil. Jadi supaya teman-teman menghafalkannya gampang. Jadi semua yang diakhiri fil itu dia bergranula, sedangkan yang seed itu dia tidak mempunyai granula, ya. Nanti kita akan bahas di belakang bagaimana fungsi dari masing-masing sel darah putih tersebut. Nah, ini adalah struktur pembentukan sel darah dari awal stem cell atau awal berada di sumsum tulang ya, dari hemositoblas, kemudian dia akan berubah menjadi sel progenitor. Jadi kita akan lihat bold kuning itu saat mereka berada di sumsum tulang. Nah, apabila sudah matur akan berubah atau didistribusikan ke pembuluh darah atau ke aliran darah sudah dalam keadaan matur ya, misalnya trombosit, eritrosit, basofil, neutrofil, eosinofil ya, platelet ya atau trombosit ya, itu dia akan sudah matur didistribusikan ke pembuluh darah ya. Nah, kemudian ada suatu pembentukan stem cell yang pembentukan sel ya maksud saya yang langsung di jaringan ya, jadi tidak melalui sumsum tulang, misalnya adalah sel mas di sini ya. Jadi dari sel progenitor, sel mas itu langsung ke jaringan. Jadi setiap organ tubuh kita itu mempunyai sel mas, misalnya di saluran pernapasan, saluran pencernaan, itu di masing-masing organ kita ada menempel sel mas ya. Nah, jenis-jenis leukosit yang sudah kita ketahui di awal tadi, kita bisa melihat gambarnya yang sudah saya sampaikan bahwa yang diakhiri dengan fil-fil itu yang mempunyai granula. Jika teman-teman membedakan dari neutrofil, eosinofil, basofil, itu ketiga-tiganya pada gambar itu dia bergranula ya, jadi berbintik-bintik, itu yang seperti bintik-bintik lingkaran kecil-kecil ya, itu adalah granul. Nah, kemudian yang tidak bergranula, limfosit dan monosit. Nah, fungsi dari masing-masing jenis leukosit ini, neutrofil dia berfokus pada perusakan bakteri, ya. Berbeda dengan eosinofil dan basofil. Eosinofil dia akan berespon apabila seseorang itu mengalami atau terjadi respon alergi. Jadi seseorang yang alergi itu pada saat kita cek laboratoriumnya, eosinofilnya pasti meningkat ya, karena nilai normalnya eosinofil itu 1 sampai 4. Jadi kalau dia lebih dari 4 itu kecenderungan untuk terjadi alergi. Begitu juga eosinofil berespon terhadap kalau ada parasit ya. Jadi parasit yang dimaksud di sini adalah cacing atau orang yang cacingan. Jadi kalau orang yang cacingan itu bisa juga dia terjadi alergi ya. Hampir sama dengan basofil. Jadi basofil ini juga dia berespon terhadap alergi. Pada seseorang yang terjadi alergi, basofil ini dia akan mengeluarkan histamin. Jadi histamin itulah yang mengakibatkan gatal. Jadi kalau kita gatal-gatal misalnya ya,
pada kulit ya misalnya, atau kita bersin-bersin gatal di hidung, itu ada pelepasan histamin ya. Jadi pada saat kita cek ya basofilnya akan tinggi gitu. Berbeda neutrofil yang dia berfokus untuk perusakan bakteri, limfosit berfokus untuk perusakan virus. Dan dia menghasilkan antibodi atau imunoglobulin ya, gitu. Nah, terus kemudian untuk monosit dia berfokus pada sel kanker ya. Jadi kita bisa fokuskan, kita bisa ulangi neutrofil berfokus perusakan pada bakteri, eosinofil berespon terhadap alergi dan parasit, begitu juga dengan basofil ya. Dia akan melepaskan histamin untuk berespon terhadap alergi juga. Limfosit itu dia berespon untuk khususnya virus dan menghasilkan antibodi imunoglobulin, dan monosit dia fokus pada perusakan dari mikroorganisme dan sel kanker. Ini ya masih sama fungsinya dari yang tadi. Neutrofil misalnya mempunyai masa hidup 2-4 jam ya. Fungsinya sama. Terus kemudian sel plasma, kita lihat baris nomor 3 dari bawah, sel plasma dia mensekresi antibodi ya, sel plasma itu. Kemudian yang paling matang bentuk dari sel plasma adalah limfosit B. Jadi kita ketahui limfosit itu ada 2, limfosit B dan limfosit T. Nah, nanti limfosit T ini itu dia akan sama fungsinya ya. Nanti akan kita bahas di setelah slide ini bahwa dia pembentukannya, pematangannya ada di timus ya. Kemudian sel darah merah kita sudah tahu fungsinya ya, menghasilkan membawa oksigen ya. Kemudian lifespan-nya adalah 120 hari, kemudian trombosit rata-rata adalah 9-12 hari lifespan-nya atau usianya atau umurnya rata-rata 10 hari ya. Dia berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, ini kita simpulkan dari perbedaan sel darah merah dan sel darah putih, dari penyebutannya juga berbeda, kemudian dari nukleus. Jadi intinya itu kalau di sel darah merah itu dia tidak berinti. Kita lihat dari pertemuan bagian 1 kemarin bahwa ada fase pematangan nukleus, salah satu fase yaitu yang terakhir adalah fase ejection of nukleus. Jadi sebelum eritrosit itu matang akan ada proses pengeluaran nukleus, sehingga pada eritrosit yang sudah matang itu nukleus tidak ada ya. Kalau sel darah putih dia ada nukleus. Asalnya sel darah merah tentu saja dibuat di sel darah di sumsum tulang. Kemudian sel darah putih paling banyak di sumsum tulang, tetapi ada juga yang diproduksi di limfa nodus dan spleen ya, atau limpa. Kemudian warna sudah jelas berbeda. Kemudian lifespan-nya sudah kita ketahui kalau sel darah merah 10 sampai 100 sampai 120 hari. Kalau sel darah putih lifespan-nya adalah 5 sampai 21 hari. Jadi nanti pada kolom masing-masing ini teman-teman bisa mempelajari lebih detail ya. Nah, kemudian terjadi peningkatan pada sel darah merah kalau terjadi exercise atau pada saat kita latihan itu, dan pada saat orang-orang berada di dataran yang tinggi. Jadi kita berada di dataran tinggi dengan dataran di rendah itu kadar sel darah merah terutama hemoglobinnya itu berbeda. Karena kenapa? Pada saat di ketinggian itu butuh oksigen yang banyak ya. Gitu. Sehingga dengan butuh oksigen yang banyak, kompensasinya adalah tubuh akan meningkatkan kadar hemoglobin, karena kita ketahui bersama bahwa hemoglobin itu mengikat oksigen. Begitu juga saat latihan fisik ya. Jadi pada saat latihan fisik semua metabolisme di dalam tubuh kita adalah meningkat, termasuk dari jumlah sel darah merah kita ya. Nah, pada sel darah putih itu akan terjadi peningkatan pada orang yang terjadi infeksi. Kenapa? Karena sel darah putih itu ibaratnya adalah tentara kita untuk melawan mikroorganisme, ya. Mikroorganisme itu adalah musuh. Jadi kalau ada musuhnya datang, ya bala tentaranya harus diperbanyak untuk melawan itu. Itu pada kondisi yang infeksi akut.
Tapi kalau infeksi kronik ya, itu malah justru sel darah putih kita bisa menurun ya karena kalah dengan kumannya tersebut ya. Terus kemudian dari bentuk juga berbeda, kemudian dari tipe juga jelas berbeda, teman-teman. Kemudian dari sistem sirkulasi, kalau sel darah merah itu sistem yang terlibat adalah jantung, kemudian kalau sel darah putih selain jantung juga dia akan melibatkan sistem limpatik. Kemudian fungsinya, kalau sel darah merah itu untuk mentransportasikan oksigen dan CO2, sedangkan kalau sel darah putih dia sebagai perlawanan atau pertahanan tubuh ya, atau defense mechanism. Nah, sekarang kita akan bahas tentang platelet. Platelet itu mempunyai atau trombosit mempunyai masa hidup 9-12 hari, rata-rata adalah 10 hari ya. Dia berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, ini ada beberapa macam faktor pembekuan darah, ada fibrinogen, ada protrombin ya, sekitar ada 11 tapi tidak perlu teman-teman hafalkan. Nah, pada saat terjadi proses kerusakan pembuluh darah ya atau kerusakan jaringan akan ada 3 fase yang dilakukan pada pembuluh darah tersebut. Kita akan lihat pada slide berikutnya bahwa untuk fase vaskuler itu saat ada terjadi kerusakan, dia langsung akan terjadi fase konstriksi atau vaskular spasm ya. Jadi dia akan menyempit supaya darah tidak banyak yang keluar. Nah, setelah terjadi penyempitan akan pada masuk ke fase platelet, yaitu terjadinya kerusakan jaringan tadi itu akan otomatis mengeluarkan zat-zat kimia ya seperti ADP, tromboksan ya, faktor-faktor platelet yang tadi yang ada 11, ada trombin, protrombin itu akan dilepaskan. Nah, setelah terjadi pelepasan, faktor-faktor pembekuan tadi itu langsung akan bekerja. Ya, misalnya protrombin akan mengubah protrombin menjadi trombin, fibrinogen menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini dia akan menutupi daerah yang terluka tadi sehingga darah tidak lagi keluar, ya. Jadi ini disebut dengan fase koagulasi, ya. Jadi bisa membeku, darah tidak keluar terus karena sudah ada benang-benang fibrin yang menutupi dari luka tersebut. Nah, ini adalah hasil laboratorium, kita ketahui bersama ya, pada pasien yang sebelum operasi, itu harus kita benar-benar lihat bagaimana kondisi laboratorium darahnya, masa perdarahan, misalnya kita lihat di sini 1-6 menit, ya, jangan sampai orang mau dilakukan operasi, kita lihat masa perdarahannya memanjang, ya, jadi akan sangat berbahaya bagi pasien tersebut, ya, akan berisiko terjadi kematian karena akan terjadi resiko perdarahan ya. Nah, ini untuk konsep golongan darah O itu disebut donor universal, dia bisa memberikan darahnya ke semua orang dengan semua tipe golongan AB, sedangkan darah AB itu adalah resipien, dia bisa menerima semua dari golongan darah. Tetapi sekarang sudah tidak dianjurkan ya teman-teman, kalau golongan darahnya O ya harus menerima dari golongan darah O. AB ya AB gitu ya. Terus kemudian ini yang tadi sudah Bu Nova bahas bahwa limfosit T ya itu dia matangnya berada di timus ya. Kemudian ini adalah aliran darah otak ya, rata-rata otak itu menerima dari jantung itu sekitar 15-20% darah. Ya. Kemudian di masing-masing organ kita itu ada yang namanya tekanan. Tekanan di dalam otak kita misalnya 5-13. Tekanan di dalam ginjal 10-18. Tekanan di dalam aliran darah jantung kita 7-12 mm air raksa. Jadi tekanan ini harus dalam keadaan adekuat atau stabil, jangan sampai terjadi peningkatan karena akan berbahaya pada pasien tersebut. Nah, ini adalah estimasi berapa volume darah pada masing-masing perkembangan usia. Misalnya pada anak-anak ada 75. Jadi misalnya berat badannya 10 ya. Jadi 75 kali 10. Jadi kira-kira volume darah yang beredar di sirkulasi darah ada sekitar 750 cc. Nah, ini adalah koreksi manajemen fase untuk preoperasi ya pada kondisi anemia ya, jika Hb-nya kurang dari normal. Jadi kita bisa lihat apa-apa yang bisa dilakukan
ya, nanti dipelajari. Misalnya kekurangan zat besi ya berarti harus dikoreksi dulu, diberikan terapi dulu supaya zat besinya cukup. Nah, ini untuk manajemen pasien pemberian darah untuk masing pasien pada masing-masing tahapan ya, tahapan preoperasi, intraoperasi, postoperasi, apa yang harus dilakukan. Misalnya untuk meminimalisasi kehilangan darah pada fase misalnya intraoperasi, apa yang dilakukan. Kita lihat pada kolom yang tengah ya, yang kuning, itu misalnya tentukan jenis anestesi yang tepat seperti apa ya. Obat-obatan itu harus kita siapkan ya untuk meminimalisasi terjadinya kehilangan darah. Begitu juga misalnya untuk memanajemen terjadinya anemia pada intraoperasi harus diapain? Oh, untuk dioptimalkan cardiac output jantungnya misalnya ya, dengan diberikan misalnya oksigen dan ventilasi yang adekuat. Kalau perlu dilakukan transfusi. Jadi itu nanti bisa teman-teman pelajari ya, karena memang ini waktunya sangat terbatas. Jadi kita kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan melalui forum. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang Bu Nova sampaikan itu bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.